Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian di dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan di rumah masing-masing pada hari ini, Minggu 20 September 2020. Akan kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok warta jemaat. Yang pertama, perpanjangan penghentian sementara kebaktian minggu, kebaktian tengah minggu, kebaktian rumah tangga, dan kebaktian kategorial. Setelah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Majelis Jemaat tentang penghentian sementara kegiatan di gereja, maka dalam rapat Majelis Jemaat tanggal 17 September memutuskan untuk memperpanjang penghentian sementara kebaktian minggu dan lainnya sampai 30 September 2020. Majelis Jemaat akan menyediakan tayangan melalui YouTube atau media lain agar anggota jemaat tetap dapat melakukan kebaktian-kebaktian dimaksud secara mandiri di rumah bersama dengan anggota keluarga. Dan kebaktian minggu direncanakan kembali dijalankan normal mulai tanggal 4 Oktober 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan untuk pelaksanaan kebaktian tengah minggu, KRT, dan kategori lainnya tetap akan dilakukan secara online sampai dengan akhir Oktober 2020 sambil melihat situasi dan perkembangan pandemi COVID-19 di Karawang. Kedua, peneguhan penatua atau Majelis Jemaat dan anggota pengawas pembenaran jemaat periode 2020 sampai 2024. Peneguhan Majelis Jemaat dan pengawas pembenaran jemaat ke dalam jabatan masing-masing akan dilaksanakan dalam kebaktian minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 9. Kepada segenap anggota jemaat dimohon dukungannya agar acara peneguhan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk periode pelayanan berikutnya 2020 sampai 2024. Dan ini akan dilakukan juga secara terbatas yang hadir, mengingat kita semua harus tetap menjaga physical distancing. Untuk warta-warta yang lainnya Bapak Ibu dapat memperhatikan dan membacanya sebagaimana yang dibagikan oleh Majelis Pembina Wilayah di WhatsApp grup masing-masing wilayah.
Demikian pokok-pokok warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Kita masuki ibadah kita saat ini. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kenate umat dunyorang kasusahan tur banget nalangsa maranggi kasenangan panglipur sawarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya saat ini dengan membawa keyakinan kita bahwasanya pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mengaruniakan persat Roh Kudus. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syukur dan doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Penyertaan dan kasih setiamu sungguh nyata dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kami, hari demi hari hingga sepekan lamanya kami jalani. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur di mana kami saat ini juga boleh beribadah, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi melalui kasih dan kemurahan Tuhan, kami tetap meyakini bahwa Tuhan Engkau senantiasa menyatukan kami. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih, kami juga menyadari bahwa di dalam hari demi hari yang kami jalani, tidak luput juga, baik di dalam perkataan, pikiran dan perbuatan kami, ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mengaku segala keterbatasan, segala dosa-dosa kami, dan kami memohon anugerah pengampunan-Mu. Kami memohon ya Bapa, mengaturkan doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah menyatakan pengakuan kita di hadirat Tuhan, maka sekarang dengarkanlah anugerah pengampunan yang diberikan kepada setiap orang yang dengan rendah hati, yang dengan segala ketulusan mengakui dosanya di hadirat Allah. Sebagaimana dinyatakan di dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Terpujilah Allah atas kasih-Nya. Amin.
kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Allah yang Maha Baik, di tengah situasi apapun kami belajar untuk menyelami kasih Tuhan. Terlebih saat ini ya Tuhan, di dalam mengarungi dan menjalani kehidupan kami sangat memerlukan tuntunan firman Tuhan yang mengarahkan kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Pakailah hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah juga kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan memperlengkapi kami supaya kami dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Di dalam Kristus Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Keluaran 16 ayat 2 sampai 15 nanti akan dibacakan secara berbalasan oleh saya dan juga oleh Pendeta Agus Paulus Husen. Kita baca bersama, ada di bawah judul Mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak, yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Shalom semuanya, Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah. Shalom. Apa kabar semuanya ya? Sehat selalu. Ya, luar biasa. Ya, di tengah berbagai keadaan kita tetap mensyukuri berkat Tuhan. Ya. Sesuai dengan tema hari ini. Betul, ya Pak. ya. Apa temanya? Tahu bersyukur. Ya, tahu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kabar Pak Agus? Sehat-sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Setelah melakukan proses isoman. Isolasi mandiri ya. Ya, Ya. puji Tuhan kami dengan beberapa orang anggota jemaat sehat selalu walaupun agak seram-seram ya. Agak ngeri-ngeri sedap kabarnya katanya kami kena COVID padahal puji Tuhan tidak terkena COVID dan kita Tidak. bisa melewati 14 hari selama isolasi mandiri dengan tetap sehat. Kita belajar ya Pak selama Ya. isolasi mandiri Ya. untuk tetap bersyukur, berpikir Bersyukur, positif gitu ya, Ya. supaya imun kita tetap bagus dan Betul. meningkat. Ya. Ya, itu yang sedikit berbagi apa ya pengalaman yang sudah kita Pengalaman. lewati Ya, ya. betul. Baru hari kemarin ya Pak ya kita Ya. bisa melakukan aktivitas. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian di tengah pandemi COVID yang terus muncul, biasanya kita memiliki kekhawatiran tertular virus dan ada banyak sungut-sungut ya Pak. Anak-anak udah bosan katanya Pak ya. Ya, kadang-kadang Belajar di begitu rumah ya. katanya ya. Nggak ketemu teman. Ya. Ya, apalagi mamanya ngajarinnya sambil marah-marah karena stres ya. Terus juga yang Bekerja di rumah. Bekerja di rumah ya, Pak ya. Ya. ya harusnya tetap bersyukur ya Pak Ya. ya. Nah, kenapa sih orang sulit untuk bersyukur Pak, tapi lebih mudah orang bersungut-sungut Pak? Iya, karena biasanya kita itu melihatnya itu ya kalau orang melihat itu kan suka melihatnya ke atas gitu ya, nggak melihat ke bawah, nggak melihat kepada diri kita sendiri. Yang kedua juga kadang-kadang kan kita melihatnya itu sesuatu yang mungkin spektakuler, yang besar gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang tadi Ibu bilang gitu ya, walaupun bekerja di rumah, toh kita masih bersyukur ya. Ya. Bisa apa? Tetap ada penghasilan kan gitu. Ya. Sementara ada banyak orang yang mungkin dia tidak bekerja sama sekali gitu ya. Nah, terus kemudian juga anak-anak ya walaupun belajarnya di rumah tapi bersyukur masih bisa berproses dalam pembelajaran, dia tidak berhenti sampai dengan sama sekali gitu. Jadi artinya banyak hal juga yang dibalik mungkin kegiatan-kegiatan yang selama ini terbatas kita lakukan, tetapi ada hal-hal juga yang kiranya membantu kita untuk melihat bahwa ada yang perlu juga kita syukuri gitu. Iya, saya kira betul. Bersyukur masih bisa belajar di rumah karena Ya. mungkin kalau belajar on-site ya Pak ya di sekolah di tengah situasi seperti sekarang ini malah Resikonya banyak. Ya, semakin besar, semakin rawan kita terpapar COVID. Nah, memang tidak mudah untuk bersyukur ya. Dan kita
belajar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pembacaan Alkitab kita, bagaimana bangsa Israel juga senantiasa bersungut-sungut ya Pak ya, dibandingkan mengucap syukur kepada Tuhan tetapi lebih banyak sungut-sungutnya ya. Dalam perjalanan mereka 15 hari mereka sudah tiba bersungut-sungut sudah bersungut-sungut karena membandingkan situasi saat ketika mereka Mesir. Masih berada di Mesir gitu ya. Lebih enak di Mesir ya, walaupun mereka dijajah tapi tercukupi makanan katanya gitu ya, karena bisa makan daging gitu ya. Bisa makan daging, bisa makan apa gitu. Sementara mereka beranggapan ya mereka ngapain ini kita dibawa ke padang gurun gitu ya, kelaparan gitu ya. Mereka membandingkan hal-hal itu yang menjadikan mereka bersungut-sungut gitu ya. Iya. Tandus terus susah air gitu kan ya. Iya. Mereka cuma melihat bahwa kesulitan-kesulitan itu membuat mereka menderita. Mereka tidak melihat bahwa di balik kesulitan yang mereka jumpai, di balik perjuangan perjalanan mereka akan memasuki tanah Kanaan. Itu tidak mereka lihat ya Pak ya. Iya gitu ya. Jadi sebenarnya dalam perjalanan itu kan Tuhan juga sudah menyatakan janji untuk selalu menyertai mereka gitu. Ini yang kadang tidak dilihat oleh mereka gitu. Mereka hanya berpikir urusannya soal perut gitu ya, sementara hal yang sangat penting, yang sangat mendasar yaitu kebebasan mereka itu tidak mereka lihat gitu. Betul. Ya. Padahal itu sangat penting sebenarnya. Gitu. Ya, mereka hanya lebih mengutamakan urusan perut makan gitu kan ya. Mereka tidak melihat ada satu kesukacitaan hakiki yang menanti, yaitu mereka dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Mereka bisa makan memang di Mesir gitu ya, makan daging, tetapi mereka terjajah, hidup mereka ada di bawah kekuasaan bangsa Mesir gitu ya. Sementara kalau memasuki negeri Kanaan itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Betul. Dan sebenarnya ketika dalam perjalanan juga ya Pak ya, mereka dipelihara oleh Tuhan. Pada pagi hari mereka diberikan mana, sore hari diberikan burung puyuh. Toh tercukupi juga ya Tuhan karbohidratnya ya. Mereka, karbohidrat, proteinnya juga ya Pak ya. Iya betul. Jadi memang kalau kita melihat gitu ya dalam perjalanan bangsa Israel itu segala sesuatunya sebenarnya sudah dipenuhi oleh Tuhan ya. Seharusnya tidak menjadikan mereka harus bersungut-sungut karena Tuhan selalu mendengar doa-doa mereka dan mencukupi kebutuhan mereka gitu. Iya. Tiap hari Tuhan memberikan mana dan sudah ada ketentuannya. Satu orang itu untuk mencukupi kebutuhannya kurang lebih 3,6 liter atau 1 gomer. Tetapi pada hari Sabat mereka bisa mengambil itu sehari sebelumnya 2 kali lipat. Tapi yang lucu adalah ada saja kalau kita baca lebih lanjut, ada saja kenakalan mereka, keisengan mereka pengen tahu kalau mengambil lebih itu seperti apa. Ternyata besoknya udah berulat, gitu kan ya. Jadi sebenarnya Tuhan juga mengajarkan ya dengan mengambil mana secukupnya, mengambil burung puyuh secukupnya, tidak berlebihan itu, supaya juga kita jangan hanya melihat diri kita gitu, yang jangan egois kepada kita aja, tapi juga perhatikan orang lain gitu ya. Artinya dengan mencukupkan mereka apa yang mereka perlukan, di satu sisi yang lain mengajarkan mereka untuk peduli terhadap orang lain gitu. Betul. Jadi Tuhan juga memelihara mereka, tetapi di sisi lain Tuhan juga memberikan aturan-aturan ya Pak ya untuk mereka penuhi, untuk mereka taati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel sebenarnya menjadi saksi atas kekuasaan Tuhan yang menuntun mereka, melindungi mereka, memelihara mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Pada siang hari ada apa Pak? Yang melindungi mereka? Tiang awan. Tiang awan, malam hari? Tiang api. Tiang api. Terus kalau kita baca lebih lanjut lagi, Laut Teberau juga bisa mereka lewati ya Pak ya, dari kejaran pada saat mereka dikejar oleh tentara dan pasukan Firaun gitu kan ya. Nah ini sebenarnya luar biasa pemeliharaan Tuhan, tetapi bangsa Israel lebih suka menoleh terus ke belakang ya Pak, walaupun mereka dalam penindasan.
Nah, ini satu refleksi untuk kita sekalian, ada pembelajaran yang berharga ya Pak ya, bagi kita memang tidak mudah untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menerapkan dalam diri kita sebagai orang yang tahu berterima kasih. Kalau dalam perjanjian baru kalau kita ingat ya Pak ya, dari 10 orang kusta, 10-10-nya disembuhkan, ya, yang berterima kasih hanya satu, yang lain tidak berterima kasih. Ternyata sulit ya untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi lebih mudah bersungut-sungut ya Pak ya. Ya, jadi penting juga bagi kita saat ini, khususnya tadi ya kita berbicara soal pandemi ya. Memang tidak bisa kita pungkiri akibat dari pandemi ini berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan kita. Secara ekonomi, finansialnya jelas itu ya kita rasakan. Termasuk juga kepada gereja kita ya Bu ya. Ya, kita tidak menutup mata bahwa memang persembahan-persembahan dari jemaat pun juga ya untuk mendukung pelayanan di gereja ini juga berdampak gitu ya. Ini juga pasti didasarkan pada situasi yang dialami oleh jemaat kita gitu ya. Namun keluarga ya Pak ya. Namun bersyukurlah bahwa di jemaat GKP Immanuel ini ya Bu ya, sekalipun dalam keterbatasan, sekalipun dalam masa pandemi ini masih banyak jemaat-jemaat yang begitu care, yang begitu peduli gitu ya, yang tetap setia memberikan persembahannya gitu ya Bu ya. Nah, ini juga hal yang positif saya kira ya, yang harus terus dibangun. Kenapa? Ya karena jemaat saya kira tetap bersyukur di tengah segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, dan itu dinyatakan dalam persembahan yang diberikan. Persembahan ataupun bantuan ya Pak ya, misalnya ketika kita mengalami kesulitan gitu ya, ada saja anggota jemaat yang tergerak untuk membantu, untuk menolong. Ini sesuatu yang sangat luar biasa saya pikir ya, yang patut juga disyukuri ya Pak. Tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi bantuannya seperti apa, kita butuh mesin pompa ya Pak ya, ada yang tergerak juga, bersama-sama menyumbang gitu kan. Ini juga satu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri di tengah juga kesulitan ya Pak untuk dukungan persembahan yang menurun, saya pikir juga bukan cuma dialami oleh kita, tetapi juga oleh saudara-saudara kita yang lain. Ya betul. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang pada kesempatan ini menjadi bahan renungan kepada kita, mengajak kepada kita untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang tetap tadi dikatakan tahu bersyukur gitu ya Bu ya. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, sekalipun sulit, sekalipun berat, tetapi kita akan melihat bahwa di balik kesemuanya itu sebenarnya tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata. Ya, semakin banyak kita mengeluh, semakin banyak kita bersungut-sungut, maka semakin kecil kemungkinan bagi kita untuk merasakan berkat Tuhan. Tetapi semakin diperbanyak rasa syukur kita, bahkan kita menjadikan rasa syukur kita itu sebagai gaya hidup kita, maka akan semakin banyak kita menemukan cinta kasih, pemeliharaan dan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya betul Bu, ya sekalipun juga saat ini kita kebaktiannya masih di rumah masing-masing gitu ya. Mungkin juga sudah ada, pengen kebaktiannya di gereja, Nah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, saat ini ya ketimbang kita kemudian menyampaikan segala keluh kesah kita ya terkait dengan proses kebaktian yang masih dilakukan secara online saat ini, kita bisa melihat sisi baiknya gitu ya, bahwa ada hal-hal juga yang patut kita syukuri dengan kita berkebaktian di rumah ya Bu ya. Ya, tetaplah pelihara rasa syukur kita, tetaplah berpengharapan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari tumbuhkan terus, pelihara terus, sehingga kita termasuk orang-orang yang tahu bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Dan kita berdiri, kita ucapkan demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tiba saatnya akan menghimpunkan persembahan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan dapat disampaikan kepada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing, atau juga bisa ditransfer melalui rekening GKP Immanuel Karawang, atau juga bisa melalui QR yang dibagikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sudah memberikan persembahan kita, dan mari saat ini kita akan menyatukan hati kita dalam doa persembahan dan doa syafaat, dan nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar dalam setiap peristiwa dalam hidup kami, sekalipun hidup yang berat, sekalipun hidup yang sulit dengan penuh tantangan, kami tetap belajar untuk bersyukur. Kami tetap belajar untuk melihat bahwasanya kasih dan setia Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Pemeliharaanmu begitu nyata dalam setiap langkah hidup ini. Dan untuk itulah kami tetap mampu untuk selalu bersyukur. Demikian juga ya Bapa, saat ini kami menyatukan hati kami. Kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu GKP Immanuel Karawang ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami, para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesukacitaan di dalam hari demi hari yang mereka jalani. Kami juga ingin berdoa ya Bapa pada kesempatan saat ini untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit di dalam segala kondisi dan keberadaannya. Biarlah kiranya kasih dan setia Tuhan, Engkau akan meneguhkan dan menguatkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menopang, Engkau akan menolong saudara-saudara kekasih kami ini dalam setiap keberadaan mereka masing-masing, baik yang dirawat di rumah maupun juga yang dirawat di rumah sakit. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami pergumulan. Biarlah kiranya kasih dan setia Tuhan selalu menopang dan menguatkan mereka dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapi, terlebih dalam segala kondisi dan keberadaan mereka saat ini, sekalipun di tengah-tengah pergumulan, saudara-saudara kekasih kami ini juga tetap mampu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa Allah yang Maha Baik, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Tuhan, Kau berkati mereka dalam setiap keberadaannya. Tuhan limpahi dengan berkat dan kasih setia Tuhan akan senantiasa terus menyertai perjalanan kehidupan mereka di waktu-waktu yang berjalan ini. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih, kami juga memohon senantiasa kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk keluarga Bapak Daniel Yosef, sepeninggalan almarhumah istri terkasih Ibu Sri Rejeki. Biarlah Tuhan selalu meneguhkan dan menguatkan keluarga ini. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih, kami pun pada kesempatan saat ini ingin berdoa juga untuk rencana peneguhan majelis jemaat. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga memberkati setiap saudara-saudara kekasih kami yang telah dipilih oleh jemaat untuk memasuki periode pelayanan di 2020 sampai dengan 2024. Demikian juga ya Bapak, kami ingin berdoa untuk setiap keluarga-keluarga majelis jemaat
yang berproses selama ini di dalam segala tugas-tugas pelayanan yang sudah dilakukan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu menopang dan menguatkan di dalam segala tugas-tugas pelayanan yang dijalani. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan pada kesempatan saat ini untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkup Gereja Kristen Pasundan secara sinodal. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dalam setiap rencana dan kegiatan yang dilakukan, agar kiranya Gereja Kristen Pasundan pun tetap mampu untuk terus berkarya sekalipun di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara, khususnya di saat pandemi saat ini. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanganan pandemi ini, agar Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan Tuhan berkati. Terlebih lagi kami sebagai masyarakat, teguhkan dan kuatkan kami juga untuk juga memiliki kedisiplinan di dalam mematuhi berbagai ketentuan dan protokol kesehatan yang memang harus kami patuhi untuk kebaikan kami juga. Bapa Allah yang penuh kasih, masih ada hal-hal yang ingin kami sampaikan dalam syafaat ini. Kami percaya Tuhan Engkau tahu yang ada dalam hati kami. Berkati dan sertai seluruh pelayanan-pelayanan kami bersama untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini juga kami boleh mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami, yang boleh kami nyatakan melalui persembahan yang sudah diberikan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan ya Bapa, dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Inilah segenap doa-doa kami yang kami haturkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.